Halo teman-teman, kita sekarang belajar Nahwu Shorof. Stay tune ya. Bagi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lili Lutfia dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini kita akan membahas Nahwu Shorof ya, bahasa Arab 2. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Nahwu Shorof itu sendiri. Dan di setiap soal itu terdiri dari beberapa subbab. Nah, nanti kita akan bahas lebih lengkapnya ya di video ini. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya. Ya, masuk ke soal yang pertama, yaitu penjelasan marfu'atul asma beserta contohnya. Ya, marfu'atul asma atau biasa disebut dengan isim-isim yang marfu. Nah, isim marfu di sini itu terdapat menjadi 7 posisi. Yang pertama ada mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il, yang keempat naibul fa'il, yang kelima isim kana atau salah satu saudaranya, termasuk juga isim af'al muqarrabah, roja, dan syuruf. Kemudian yang keenam ada khobar inna atau salah satu saudaranya, dan yang terakhir adalah tawami. Di penjelasan kali ini kita akan membahas 4 posisi dari isim marfu saja. Mari simak penjelasannya. Mubtada yaitu adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Sebagai contoh, zahabu madinun, emas adalah barang tambang. Kata zahabu adalah mubtada marfu dengan domah. Khobar, khobar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada, yaitu bagian yang ketika bersama mubtada maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Contoh khobar, ainani mubasyiratani, dua mata ini melihat. Mubasyiratani adalah khobar marfu dengan alif karena mutsanna. Fa'il yaitu isim marfu yang dibaca rofa yang menjadi pelaku pekerjaan, yang kedudukannya terletak setelah fi'il atau syibhul fi'il. Sebagai contoh, farihat hindun, hindun bergembira. Naibul fa'il yaitu isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang pelakunya tidak diketahui. Sebagai contoh, futiha baba, pintu itu dibuka. Dalam satu kalimat tersebut, pelakunya tidak diketahui. Soal nomor 2 yaitu penjelasan maf'ul mutlaq, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul jazri, dan maf'ul ma'ah beserta juga contohnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu maf'ul mutlaq. Nah, maf'ul mutlaq ini sendiri adalah isim mansub dari lafaz fi'il masdar yang disebutkan bersama dengan fi'il tersebut untuk penegasan, penjelasan jenis atau jumlah fi'il. Adapun contoh dari maf'ul mutlaq yaitu syirtu syairan hasanan, aku berjalan dengan jalan yang baik. Kata syairon yaitu adalah maf'ul mutlaq untuk menjelaskan jenis fi'il mansub dengan fathah. Penjelasan yang kedua yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih yaitu adalah isim mansub yang menunjukkan kepada pihak yang dikenai amalnya fa'il dengan bersamaan tidak berubahnya bentuk fi'il. Adapun contoh dari maf'ul bih yaitu yatlubul aqilul ilma, orang yang cerdas selalu menuntut ilmu. Kata ilmu yaitu adalah maf'ul bih mansub dengan fathah. Penjelasan yang ketiga yaitu maf'ul fi. Maf'ul fi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Hal ini adalah jawaban atas pertanyaan kapan dan di mana terjadinya fi'il. Adapun contoh dari maf'ul fi yaitu
Waqafat thalibu amama mudarrisi. Pelajar itu berdiri di hadapan guru. Kata amama yaitu adalah zuruf makan, mansub dengan fathah. Penjelasan yang keempat, maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah isim mansub berupa masdar yang disebutkan setelah fi'il untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Hal ini adalah jawaban atas pertanyaan mengapa terjadinya fi'il. Adapun contoh dari maf'ul li ajli, tusarrafu mukafatu tashji'a lil 'amilin. Bonus-bonus diberikan untuk memberi semangat para pekerja. Kata tashji'u adalah maf'ul li ajli mansub dengan fathah. Pembahasan yang kelima yaitu maf'ul ma'ah. Nah, maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'a untuk menunjukkan kepada kebersamaan. Adapun contoh dari maf'ul ma'ah, ji'tu li ta'alumi, aku datang untuk belajar. Ya, lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu penjelasan mengenai hal, tamyiz, istitsna bi'ilah, dan juga fi'il mudhari mansub beserta contohnya. Penjelasan yang pertama yaitu hal. Hal ini adalah isim nakiroh mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Fa'il atau maf'ul bih ini yang dijelaskan keadaannya oleh hal dinamakan dengan sohibul hal. Dan sohibul hal ini harus ma'rifat. Adapun contoh dari hal yaitu syaribtu ma'a Sofia. Aku meminum air ketika air itu jernih. Kata Sofia di sini menjelaskan keadaan maf'ul bih ma'a ketika meminumnya dan diirob sebagai hal mansub dengan fathah. Tamyiz. Nah, tamyiz ini adalah isim nakiroh mansub yang disebutkan untuk menjelaskan kata sebelumnya yang belum jelas. Contoh dari tamyiz yaitu istoro itu king torong komhan. Aku telah membeli 1 kuintal gandum. Istisna bi'ilah, isim setelah ila mansub, boleh mengikuti mutsanna minhu atau mansub apabila kalimatnya tam manfi. Fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari dimansubkan apabila didahului oleh salah satu kata atau huruf penasab. Tanda nasabnya fi'il, yaitu yang pertama ada fathah. Sebagai contoh, lan aktubu, lan taktubu, lan naktubu, dan lan yaktubu. Tanda penasabnya fi'il yang kedua yaitu fathah diganti oleh dihapusnya nun atau hadfun nun apabila fi'il termasuk af'al khamsah. Contohnya lan taktuba, layak tuba, lan taktubu, layak tubu, layak tubi. Contoh dari fi'il mudhari mansub, yasuruni ang tataqaddama, menyenangkan aku engkau maju. Penjelasan dari contoh tersebut, kata tataqaddama merupakan fi'il mudhari mansub dengan fathah. Fa'ilnya domir mustatir, tersiratnya anta. Masdar muawwal ana plus fi'il, yaitu taqaddu maka adalah fa'il bagi yasuruni. Soal nomor 4, penjelasan na'at, taukid, badal beserta juga dengan contohnya. Na'at merupakan tabi yang menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya. Na'at terbagi menjadi 2. Yang pertama, na'at hakiki, yaitu na'at yang menunjukkan kepada sifat yang diikuti. Yang kedua yaitu na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at yang menunjukkan kepada sifat bagi isim. Contoh na'at. Na'at hakiki, contohnya ja'a rajulu fadilu, telah datang seorang pria yang mulia. Kata fadilu adalah na'at bagi rajulu marfu dengan domah karena mengikuti isim marfu. Sedangkan contoh untuk na'at sababi yaitu ja'a rajulu fadilu akhuhu, telah datang seorang pria yang mulia saudaranya. Taukid.
Taukid adalah tabi yang disebutkan dalam kalimat untuk menolak sangkaan dari pendengar atas makna lain yang mungkin terdapat dalam kalimat tersebut. Taukid terbagi menjadi dua. Yang pertama, taukid lafzi dengan cara mengulang kata yang diberi taukid. Yang kedua, taukid maknawi, yaitu menggunakan kata-kata berikut ini. Kilta, jami'u, amatu, masani kila, kulu, ainu, nafsu. Lafaz taukid maknawi harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan lafaz yang diberi taukid. Contoh taukid lafzi, ja'a wazilu ruwaziru, menteri itu sudah datang. Contoh taukid maknawi, al-qasyairu nafsuhu qasidatu, penyair itu sendiri yang melantunkan qasidahnya. Badal. Badal adalah tabi yang menunjukkan kepada diri matbu yang diikuti atau sebagainya. Badal terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, badal mutabi. Badal ini mencocoki mubdal minhu. Yang kedua, badal badi minkul. Badal ini merupakan sebagian dari mubdal minhu. Dan yang ketiga, badal istimal. Badal ini mengandung sesuatu yang berkaitan dengan mubdal minhu. Contoh badal, syarwani syari'u nadhafatuhu, jalan itu menyenangkan aku kebersihannya. Soal nomor 5, penjelasan kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha beserta contoh tiap-tiap bagiannya. Kana wa akhwatuha adalah merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kana wa akhwatuha terbagi menjadi 13 macam, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dola, bata, soro, laisa, mazala, manfakka, mafitia, mabariha, madama. Contoh kalimat atas pembagian kana wa akhwatuha yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kana. Contohnya, kana Muhammadun alima. Muhammad adalah orang yang alim. Yang kedua, amsa. Contohnya, amsa karimun maridun. Karim sakit pada waktu sore. Yang ketiga, asbaha. Contohnya, asbaha ustadun firihan. Pada waktu pagi, ustadz bergembira. Yang keempat, adha. Contohnya, adha muwaddofuwanna. Pada waktu duha, para pegawai bekerja. Yang kelima, dola. Contohnya, dola Hasanun godubana. Pada waktu siang, Hasan marah. Yang keenam, bata. Contohnya, batata Fatimatun mutadabbiroh. Pada waktu malam, Fatimah merenungkan Al-Quran. Yang ketujuh, soro. Contohnya, soro Khalidun jihan. Khalid menjadi orang sukses. Yang kedelapan, laisa. Contohnya, laisa rojulun goniyan. Laki-laki itu tidak kaya. Kesembilan, mazala. Contohnya, mazala Umarun mujtahidun. Umar senantiasa rajin. Kesepuluh, manfakka. Contohnya, manfakka syaidun kaskana. Said selalu malas. Ke-11, mafiti'a. Contohnya, mafiti'a marisun hazainan. Faris senantiasa bersedih. Ke-12, mabariha. Contohnya, mabariha Aisyatu nasyitoh. Aisyah senantiasa giat. Dan yang terakhir, madama. Contohnya, madama huwa masyruru, madamat zauzatuhu farihatan. Dia bergembira selagi istrinya bergembira. Inna wa akhwatuha adalah khobarnya Inna dan saudaranya. Inna dan saudaranya menasabkan isim dan merafakkan khobarnya. Inna wa akhwatuha terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, inna. Contohnya, innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yang kedua, anna.
Contohnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Ketiga, lakinna. Contohnya, Tolhata goniyun lakinna benahu fakirun. Tolhah kaya tapi anaknya fakir. Keempat, ka'anna. Contohnya, ka'anna la kitaba. Seolah-olah buku itu adalah guru. Kelima, laita. Contohnya, laita sya'adata fid dunya baqiyata. Seandainya kebahagiaan di dunia itu abadi. Dan yang keenam, la'ala. Contohnya, la'ala al-matoro nazilun. Semoga turun hujan. Nah, itulah kelima soal mengenai nahwu sorof yang sudah kita bahas. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.